Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Rahman. Saya berasal dari S1 Teknik Industri Universitas Diyarbudi Surakarta. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas dari Bu Ida sebagai UAS, ujian akhir semester pada matkul pemodelan sistem. Nah, di sini saya akan membuat diagram influence serta validasi pada kasus Budi Butik. Nah, ini seperti ini kasusnya. Ini soalnya Budi Butik adalah perusahaan konveksi yang memproduksi mukena dan gamis. Tujuan Budi Butik adalah untuk memaksimalkan keuntungan penjualan mukena dan gamis. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dua bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi kedua dalam kualitas premium adalah benang dan kain yang berkualitas super. Nah, kain super hanya tersedia sebanyak, ini batasannya yaitu 58 meter persegi, dan benang kualitas super hanya tersedia 100 meter. Nah, tiap mukena memerlukan 1 meter persegi kualitas kain kualitas super dan 1 meter benang kualitas super. Nah, tiap gamis memerlukan 1 meter persegi kain kualitas super dan 4 meter benang kualitas super. Keuntungan dari penjualan mukena dan gamis masing-masing 50.000 dan 75.000. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini kasusnya. Dan kita langsung ke Fansim saja untuk membuat diagram influence-nya. Step pertama yaitu kita setelah buka aplikasi Fansimnya, kita tambahkan dulu ke variabel. Step yang pertama yaitu kita buat variabelnya pendapatan Budi Butik ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah. Lalu kita tambahkan juga hasil penjualan mukena. Terus di sini kita tambahkan hasil penjualan gamis. Terus di sini ada harga jual gamis. Terus di sini juga ada harga jual dari mukena. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita rapikan dulu. Nah, kita kasih arrow, jadi kita sebelum masuk ke simulate kita harus ada perhubungan gitu loh. Nanti biar ketika validasinya ada langsung muncul, nggak usah kalian menambahkan gitu ya. Untuk arrow-nya dari sini dulu, harga jual mukena kita sambungkan dengan hasil penjualan mukena. Dan ini juga, ini kita sambungkan di sini, kita arrowkan di sini. Dan ini kita sambungkan ke pendapatan Budi Butik. Hasil penjualan mukena juga kita tambahkan ke pendapatan Budi Butik ya, teman-teman. Nah, ini kita langsung lanjutkan untuk permasalahan, yaitu mengenai kita tambahkan variabel di sini total kebutuhan benang. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kita tambahkan ya. Nah, pasti di sini ada batasannya lagi. Nah, di sini kan di atas tersedianya batasan dari benang ya. Kita tambahkan nih ketersediaan benang. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, yaitu total kebutuhan benang. Total kebutuhan benang untuk gamis. Nah, ini kita rapikan di sini biar nanti dilihat enak ya teman-teman. Nah, oke, kita tambahkan variabelnya lagi di sini, kebutuhan benang untuk gamis. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan lagi karena di sini tadi gamis, ya. Di sini kita untuk mukena. Jadi di sini untuk total kebutuhan benang untuk mukena. Nah, seperti ini kita rapikan. Nah, setelah kita rapikan, kita tambahkan juga di sini kebutuhan benang untuk mukena. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita hubungkan lagi. Kita hubungkan ke sini dan kita arrow kebutuhan benang untuk gamis, kita arrow ke total kebutuhan benang untuk gamis.
dan kita raw juga total kebutuhan benang untuk mukena kita ke total kebutuhan benang. Ini juga, dan ini juga batasannya kita masukkan, jangan lupa. Nah, setelah seperti ini untuk benang sudah. Sekarang kita beralih untuk ke kain ya teman-teman. Nah, untuk ke kain kita klik di sini variabel, lalu kita tambahkan ke total kebutuhan kain untuk ini aja, kita tambahkan total kebutuhan kain gitu aja ya. Nah, setelah itu pasti di sini juga ada batasannya, yaitu ketersediaan kain. Nah, oke, setelah itu kita kasih variabel lagi. Di sini kita kasih ke variabelnya total kebutuhan kain untuk gamis. Nah, untuk kolom kanan itu biasanya untuk kolom kanan punya saya itu untuk gamis, dan kolom kiri, bagian kiri itu untuk mukena ya teman-teman. Nah, kita rapikan lagi, dan gini pasti ada. Nah, kini kita tambahkan kebutuhan kain untuk gamis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita tambahkan lagi total kebutuhan kain untuk mukena. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya rapikan dahulu, dan ini kita tambahkan lagi, yaitu variabel kebutuhan kain untuk tipe ya teman-teman, untuk mukena. Nah, jadi setelah seperti ini kita hubungkan lagi supaya kalian tidak bingung ya teman-teman. Nah, ini untuk kebutuhan kain kita total ke kebutuhan kain untuk mukena, dan ini ke sini juga, ini ke sini, ini dan ke sini. Nah, ini batasannya jangan lupa kita hubungkan ke total kebutuhan kain. Nah, setelah sudah, kita masukkan variabel, yaitu jumlah mukena dan jumlah gamis. Kita rapikan. Nah, kita hubungkan lagi untuk jumlah mukena ke sini, total kebutuhan kain untuk mukena. Terus kita hubungkan lagi jumlah mukena, kita hubungkan ke total kebutuhan benang untuk mukena, dan kita hubungkan lagi untuk jumlah mukena ke hasil penjualan mukena. Kita hubungkan, kita ulang lagi supaya teman-teman enak. Ke sini, dari ini ke sini. Dari sini ya teman-teman. Ini malah belum terhubung, sebentar. Ini supaya terhubung, jadi seperti ini aja teman-teman. Jadi kita hubungannya ke sini. Jadi biar bisa scroll. Bentar. Ini sudah terhubung, dan ini untuk jumlah gamis kita hubungkan ke total kebutuhan kain untuk gamis. Terus ini jumlah gamis kita hubungkan juga ke sini, dan ini kita hubungkan lagi ke sini. Bentar ya teman-teman, kita hubungkan gamis menuju ke sini. Nah, ini untuk ini ya, seperti ini ya teman-teman semuanya untuk diagram influence-nya. Seperti ini sudah.
kulit itu kita bisa masukkan untuk persamaannya. Seperti ini step pertama, yaitu kita klik tadi untuk equation, lalu kita masukkan persamaannya, hasil penjualan gamis ditambahkan hasil penjualan mukena. Kita klik OK, dan ini tadi sudah saya masukkan. Jadi seperti ini, harga jual mukena dikali jumlah mukena, dan ini juga sudah saya isi barusan karena tadi untuk kamera juga error. Nah, kita masukkan lagi. Ini sudah saya masukkan seperti itu. Dan ini untuk harga jual gamisnya. Sebentar, ini keuntungan yang didapatkan dari gamis ya. Harga jual gamis yaitu 75. Kita masukkan sekalian biar nanti juga tidak ribet di belakang. Dan ini harga jual mukena seharga Rp50. Selama harga Rp50.000. Dan ini total kebutuhan benang. Seperti ini batasannya. Jadi total kebutuhan benang itu, kita buka dulu. Total kebutuhan benang untuk jadi seperti ini. Kebutuhan benang untuk mukena ditambahkan benang, total kebutuhan benang untuk gamis. Jadi seperti ini. Total kebutuhan benang untuk gamis kita tambahkan total kebutuhan benang untuk mukena. Nah, karena di sini ada batasannya, di dalam Vensim seperti referensi saya yaitu menggunakan rumus fungsi dan sebagainya itu ya. Jadi kita kurangin ketersediaan benang. Jadi batasannya itu. Jadi kita nggak perlu pakai lebih besar, lebih kecil dan sebagainya, tidak usah, langsung kita pakai rumus ini aja ya. Lalu klik OK. Dan untuk total kebutuhan benang gamis itu rumusnya jumlah gamis dikalikan dengan kebutuhan benang untuk gamis. Benar teman-teman, kebutuhan benang untuk gamis. Kebutuhan benang untuk gamis kita buka dulu. Kebutuhan benang untuk gamis, benar. Oke, kita lanjut lagi. Udah, kita klik OK. Ini total kebutuhan benang untuk mukena sama seperti itu tadi. Jadi kebutuhan benang untuk mukena dikalikan dengan jumlah mukenanya. Oke, kita klik OK. Lalu untuk ketersediaan benang, batasannya yaitu batasan ketersediaannya benang 100 meter. Dan untuk ini sudah kebutuhan untuk benang untuk mukena, kita tambahkan batasnya kebutuhan benang untuk mukena yaitu 1 meter. Terus ini total kebutuhan benang untuk mukena sudah diisi belum? Oh, sudah. Dan kita langsung beranjak ke kebutuhan benang untuk gamis. Sebentar teman-teman, ini kita klik kanan, lalu ke equation. Total kebutuhan benang untuk gamis yaitu 4 meter. Kita masukkan dulu. Nah, oke, step selanjutnya yaitu kita mengisi ke kebutuhan kain ya. Mulai dari total kebutuhan kain. Nah, ini ditambahkan dengan ini, total kebutuhan kain, gamis, mukena. Lalu kita kurangin seperti tadi yang saya ungkapkan bahwa kita menggunakan rumus fungsi. Jadi di akhir kita di belakang kita pindah ke awal gitu ya. Nah, batasannya yaitu ketersediaan kain. Lalu kita ke total kebutuhan kain untuk gamis. Jumlah gamis dikali dengan kebutuhan kain untuk gamis. Oke. Nah, ini untuk kebutuhan kain gamis kita sudah ada komponennya. Kebutuhan kain untuk gamis. Kebutuhan kain untuk gamis yaitu 1 meter. Dan untuk ini sudah diisi. Sudah. Lalu kita ke total kebutuhan kain untuk mukena. Ini jumlah mukena dikali dengan kebutuhan kain yang digunakan untuk kain mukena ya. Oke. Lalu kita ke kebutuhan kain untuk mukenanya 1 meter. Ya, 1 meter persegi ya teman-teman. Setelah itu, karena di sini di komponen tidak diterterakan, di komponen itu cuma kita ke satuannya, langsung kita perumpamaan saja ya, kita satu gitu ya teman-teman semuanya. Ketika sudah, ini juga jangan lupa, klik kanan,
kita ke equation dan klik 1, sama. Coba kita simulate. Nah, masih ada yang error, yaitu ketersediaan kain, inventory kain yaitu 58 meter persegi. Oke, sudah. Coba kita simulate lagi. Kita simulate lagi ya teman-teman. Sebentar. Ini kita save dulu aja. Fansim Budi Butik. Nah, sudah ya teman-teman. Sudah. Nah, tidak ada yang error. Lalu kita masukkan untuk satuannya ya teman-teman. Nah, kita mulai dari atas dulu saja. Dari bawah. Untuk pendapatan Budi Butik itu satuannya, klik di sini, klik unit. Lalu kita tambahkan saja, yaitu rupiah. Pendapatannya rupiah. Nah, ini hasil penjualannya juga rupiah. Rupiah, hasil penjualannya rupiah. Bentar, kita cek dulu untuk satuannya. Sebentar ya teman-teman, kita cek dulu. Harga jual mukena juga sama. Kita cek lagi. Klik kanan dan kita kasih satuan, yaitu rupiah. Nggak usah diketik lagi teman-teman, kita tinggal klik kanan aja, kita pilih. Buat harga jual juga sama, satuannya juga rupiah. Seperti ini. Kita tambahkan Rp. Klik kanan, equation. Kita tambahkan untuk rupiah. Dan untuk total kebutuhan benang, di sini satuannya yaitu kebutuhan benang, satuannya meter ya teman-teman. Kebutuhan benang yaitu satuannya meter. Kita klik aja meter seperti ini. Lalu total kebutuhan benang untuk gamis satuannya juga sama. Kita tambahkan meter. Dan kebutuhan benang untuk gamis kita tambahkan juga satuannya meter. Ini benang untuk mukena satuannya juga sama meter. Terus kebutuhan benang untuk mukena sama meter. Satuannya, teman-teman, seperti ini. Dan ini untuk kebutuhan kain. Kebutuhan kain kita mulai dari totalnya, yaitu satuannya meter persegi. Kita seperti ini aja ya teman-teman. Nah, total kebutuhan kain untuk mukena sama meter persegi. Terus kebutuhan kain untuk mukena sama meter persegi. Seperti ini. Ini ketersediaan kainnya sama meter persegi. Untuk ini ketersediaan benang tadi belum diisi ya teman-teman, meter. Dan untuk kebutuhan kain untuk gamis juga belum diisi, meter persegi. Dan ini untuk kebutuhan kain untuk gamis juga meter persegi sama. Lalu klik OK. Nah, untuk jumlah mukenanya itu satuannya berbeda teman-teman, yaitu satuannya pitches. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk jumlah gamis juga satuannya berbeda, yaitu pitches. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita coba simulate dulu. Kita coba simulate dulu. Nah, ternyata tidak ada yang error teman-teman. Kita simulate lagi. Nah,
Nah, seperti itu teman-teman untuk pengisian diagram influence serta tabel persamaannya serta satuannya seperti itu, dan ternyata hasilnya tidak error dan menunjukkan bahwa ini sukses. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.